Yo, balik lagi bareng gua, Senpai Z. Kali ini gua mau ngajak lu semua ngobrol santai tentang 7 anti-hero terkuat di dunia anime. Dari yang kalem sampai yang brutal. Semuanya punya alasan masing-masing buat ngelawan. Dan tentu aja bikin kita kagum dan deg-degan. Siap? Yuk gasken. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Hehe, thank you. Kurapika Hunter x Hunter. Kurapika ini nih, karakter kalem, tapi ternyata super mematikan. Dia satu-satunya yang selamat dari klan Kurta, yang dibantai demi mata Scarlet Eyes mereka. Tapi lu tahu nggak, di balik wajahnya yang dingin, Kurapika rela ngorbanin nyawanya buat balas dendam. Skill utamanya, Chain Jail dan Emperor Time. Chain Jail bisa bikin anggota Phantom Troop nggak berkutik. Sementara Emperor Time bikin Kurapika bisa pakai semua tipe Nen. Gila kan? Tapi bayarannya stamina habis-habisan. Bahkan bisa bikin umurnya lebih pendek. Bener-bener anti-hero yang rela ngorbanin apa aja. Uchiha Itachi, Naruto. Kalau ngomongin anti-hero, nggak lengkap tanpa Uchiha Itachi. Orang-orang nganggep dia pengkhianat, padahal dia malah nyelamatin desa Konoha. Dari kudeta klannya sendiri, Itachi rela ngejalanin misi gelap, bahkan bunuh semua keluarganya demi mencegah perang besar. Soal kekuatan, Sharingan Itachi tuh level dewa. Dia punya Tsukuyomi buat jebak musuh di ilusi abadi, plus Amaterasu sama Susanoo bikin dia salah satu ninja paling kuat. Itachi adalah definisi anti-hero. Rela jadi monster demi perdamaian. Alucard Hellsing. Alucard ini bukan vampir biasa bro, dia senjata utama organisasi Hellsing buat ngelawan monster supernatural. Tapi dia tuh brutal banget. Alucard menikmati kekerasan dan nggak peduli moralitas, tapi lucunya dia tetap setia sama tuannya. Kemampuannya nggak main-main, regenerasi cepat, kekuatan fisik gila. Bisa manggil jiwa-jiwa yang udah dia bunuh, apalagi kalau udah masuk mode level 0. Udah kayak dewa perang. Inilah yang bikin Alucard jadi anti-hero super overpower. Eren Yeager, Attack on Titan. Dari bocah yang mau ngebasmi Titan, Eren berubah jadi anti-hero gila-gilaan. Dia malah nyalain The Rumbling, yang isinya Titan kolosal buat ngancurin dunia luar. Demi kebebasan. Eren punya 3 Titan, Attack, Founding, dan Warhammer Titan. Dengan Founding Titan, dia bisa ngatur semua Titan. Dan lihat masa lalu dan masa depan. Motivasi Eren? Pokoknya gue mau nyelamatin temen-temen gue. Walau caranya brutal. Anti-hero global, ini contohnya. Lelouch Britannia Code Geass. Lelouch adalah mastermind sejati. Demi adiknya, dia jadi pemimpin revolusi. Nyamar sebagai Zero. Dan nyusun strategi yang nggak ada tandingannya. Tapi dia licik dan manipulatif. Dan nggak ragu ngorbanin siapa aja demi misinya. Geassnya bisa bikin orang ngelakuin apa aja. Ditambah otak cerdasnya. Lelouch punya pengaruh global. Endingnya, Lelouch malah ngorbanin dirinya sendiri. Demi damai. Tragis tapi bikin dia makin legend. Guts Berserk. Guts ini simbol hidup anti-hero. Dari kecil udah penuh penderitaan. Lahir dari mayat, hidup di dunia brutal. Dikhianati orang yang dia percaya. Tapi dia nggak pernah nyerah. Dia malah jadi lebih kuat. Guts nggak punya sihir. Tapi skill pedangnya gila. Plus Berserker Armor bikin dia kayak iblis haus darah. Tapi resikonya besar buat tubuh dan pikirannya. Guts bukti kalau anti-hero sejati nggak perlu kekuatan magis. Vegeta Dragon Ball Series. Pangeran Saiyan 1 ini awalnya musuh, tapi sekarang malah jadi pelindung bumi. Vegeta keras kepala dan kompetitif, tapi selalu balik lebih kuat. Dia punya bentuk Super Saiyan sampai Ultra Ego. Walau sering kalah sama Goku, Vegeta nggak pernah berhenti latihan. Dia adalah contoh anti-hero yang nggak pernah puas. Keras kepala? Iya, tapi itulah Vegeta, siap ngelawan dewa sekalipun. Nah, itu dia 7 anti-hero terkuat versi Senpaiza. Menurut lu siapa yang paling badass atau lu punya anti-hero favorit lain? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video seru dari Senpaiza. Arigato, mata nih!